Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi. Ini dari 3 bahan aja, cara membuatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik dan rasanya pun enak banget. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Terima kasih ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram butter margarin. Di sini saya pakai merek Royal Palmia. Kemudian tambahkan juga 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai margarin dan susunya itu tercampur rata sampai halus ya teman-teman, jangan terlalu lama, kurang lebih sekitar 1-2 menit aja. Tambahkan tepung maizena sebanyak 170 gram, bisa juga diganti menggunakan tepung sagu atau tepung tapioka ya. Kemudian ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata dan membentuk adonan ya. Nah, agar lebih mudah dan lebih cepat, ini mau saya lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Kita uleni atau kita aduk sampai adonannya ini benar-benar kalis dan membentuk sebuah adonan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah bisa dibentuk. Jadi ini lembut banget adonannya, teksturnya itu. Selanjutnya ini mau saya bagi menjadi 3 ya teman-teman. Boleh kalian taruh di mangkuk lain. Nah, ini karena saya bikinnya nggak terlalu banyak, jadi saya simpan di mangkok ini aja. Kemudian adonan yang pertama ini mau saya beri pewarna warna merah. Kita teteskan secukupnya pewarna merah. Kemudian ini kita aduk ya teman-teman, atau kita ulen seperti ini. Jadi untuk menghemat cucian aja saya nggak pakai mangkuk lagi. Kalau kalian mau pakai mangkuk juga boleh banget ya teman-teman. Nah, seperti ini warnanya jadi pink ya teman-teman. Ini udah cukup rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan yang kedua, ini mau saya beri pewarna biru ya teman-teman. Kita kasih secukupnya aja, kalau kurang bisa ditambah ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai warnanya tercampur. Nah, ini setelah tercampur, ini kita sisihkan dulu. Dan untuk yang satu adonan terakhir ini nggak saya beri pewarna ya teman-teman. Selanjutnya untuk adonan yang sudah kita beri pewarna ini kita gulung-gulung aja seperti ini. Adonan yang lainnya juga sama ya teman-teman. Ini digulung, panjangnya disamain ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita satukan. Dan ini mau kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Jadi nanti kue sempritnya itu akan bergradasi ya warnanya. Untuk warna kalian bisa menyesuaikan dengan selera ya, bisa diganti dengan warna yang lain. Selanjutnya di sini juga saya siapkan sepuit. Untuk sepuitnya saya pakai yang bentuk bunga seperti ini. Kemudian siapkan lagi satu plastik segitiga yang udah dipotong bagian ujungnya. Kemudian kita masukkan sepuitnya seperti ini. Lalu kita masukkan adonannya. Nah, ini siap dicetak ya teman-teman adonannya. Ini sudah saya siapkan loyang. Loyangnya nggak saya olesin apa-apa ya teman-teman. Langsung aja kita semprotkan. Nah, kalau kalian mau bentuk bunga yang mekar seperti ini, boleh langsung aja disemprot seperti ini ya teman-teman, ditekan. Atau bisa juga dengan cara diputar seperti ini. Hasilnya sama-sama cantik, cuman agak berbeda bentuk aja. Sesuai selera aja ya teman-teman, kalian mau pakai cara yang mana. Untuk cara menyemprotkannya, ini kita tekan
bagian bawahnya menggunakan tangan kanan dan bagian atasnya kita tahan ya teman-teman menggunakan tangan kiri. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan ketika membuat kue kering ya teman-teman, mencetak adonan. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan choco chip yang coklat di bagian atasnya seperti ini agar lebih cantik lagi ya. Boleh juga diganti menggunakan selai atau meses atau sprinkle juga bisa ya teman-teman, sesuaikan dengan selera aja. Nah, ini untuk adonan yang saya semprotkan di akhir itu warnanya mulai gradasinya bercampuran gitu ya teman-teman, karena memang saya langsung adonannya tuh banyak saya jadiin satu gitu, masukkan ke dalam plastik piping bag. Kalau kalian punya cetakan semprit yang dorong atau yang topi, boleh kalian masukkan adonannya itu sedikit demi sedikit, jadi nanti warnanya tetap sama ya teman-teman gradasinya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini saya ovennya sudah saya panaskan sebelumnya 15 menit. Kemudian ini saya oven menggunakan suhu 160 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Nah, ini saya oven 2 loyang sekaligus, dan di tengah-tengah waktu oven ini saya balik ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah kuenya matang. Dan ini udah dingin. Hasilnya sangat cantik, warnanya juga sangat cerah ya teman-teman. Pastinya ini menarik banget. Cocok ya teman-teman dijadiin isian toples lebaran nanti, karena ini bahannya juga sangat simple, mudah banget cara membuatnya. Kemudian kalau mau dijadiin ide jualan, ini juga pastinya bakalan menarik minat pembeli ya, karena bentuknya yang cantik dan warnanya juga ini cakep banget. Nah, seperti ini perbedaannya. Untuk yang pertama tadi ini disemprotkan langsung, kemudian yang ini kita putar tadi. Sama-sama cantik, sesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya resep yang kedua. Kali ini aku buat semprit dahlia. Ini bahan yang digunakan sangat simpel karena hanya memakai 3 bahan aja. Hasilnya sangat cantik, menarik, cocok banget ya kalau mau dijadiin ide jualan kue kering kalian. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia Butter Margarin ya. Kemudian masukkan susu kental manis sebanyak 2 sachet. Kemudian ini diaduk sampai margarin dan susunya itu tercampur rata. Tidak usah terlalu lama dan jangan sampai mengembang ya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya, udah halus. Kemudian masukkan 170 gram tepung maizena. Di sini saya masukkannya bertahap ya. Nah, ini udah mulai tercampur. Saya tambahkan lagi sisa tepungnya, lalu aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya dirasa agak berat, diaduk menggunakan spatula, boleh juga diaduk menggunakan tangan ya teman-teman, pastikan tangannya udah bersih. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman adonannya. Selanjutnya ini saya ambil 2 sendok adonan untuk membuat daunnya. Dan ini saya beri pewarna hijau ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah rata. Bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk sisa adonan, ini saya bagi menjadi 2 ya teman-teman.
Untuk mangkok yang pertama, ini mau saya beri pewarna ungu. Untuk warna, kalian bisa menyesuaikan dengan selera ya. Bisa diganti dengan warna yang lain. Nah, ini udah tercampur ya teman-teman, udah cukup. Selanjutnya kita akan beri pewarna kuning untuk di mangkok yang kedua ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, udah tercampur. Kemudian siapkan loyang. Ini saya pakai squid yang seperti ini untuk membentuk daunnya. Lalu tinggal kita semprotkan aja ke dalam loyang. Ini jangan terlalu tebal ya teman-teman, tipis aja. Nah, kurang lebih seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya tinggal kita semprotkan adonan yang lain di atasnya. Untuk squidnya saya pakai yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian semprotkan adonannya di atasnya seperti ini, kita bentuk bunga. Nah, jadinya cantik ya teman-teman. Lakukan juga untuk adonan yang berwarna kuning. Nah, ini udah selesai semua. Selanjutnya di bagian atas hiasan choco chip warna-warni seperti ini. Untuk yang warna ungu, ini mau saya beri choco chip berwarna kuning ya teman-teman. Untuk hasil yang lebih banyak, kalian bisa kalikan aja resepnya ya. Ini saya buatnya nggak terlalu banyak karena memang hanya untuk tester aja. Selanjutnya untuk yang berwarna kuning, ini mau saya beri choco chip warna coklat ya. Seperti ini. Kemudian ini tinggal kita oven aja. Pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu, kurang lebih selama 10-15 menit. Kita oven menggunakan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 30-35 menit, atau menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman. Kalian pastinya sudah kenal dengan oven yang kalian punya ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget. Ini nggak berubah warna ya. Hasilnya sangat cantik, menarik pastinya kalau untuk dijadiin ide jualan kue kering ya. Selanjutnya ini saya mau cobain ya kue semprit dahlianya. Ini sangat cantik dan ini garing banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman, garing, kemudian renyah dan lumer. Rasa manisnya juga pas, wangi dari margarin karena saya pakai yang butter margarin ya teman-teman. Ini enak banget. Selanjutnya ini resep yang ketiga. Ini saya buat kue kering yang lagi hits ya teman-teman. Kue kering sagu garpu. Ini cara buatnya sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat sederhana, hanya menggunakan 3 bahan aja. Hasilnya sangat cantik dan juga sangat menarik. Rasanya pun pastinya enak banget. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia butter margarin. Kemudian tambahkan 80 gram susu kental manis atau kalian bisa gunakan 2 saset ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai margarin dan susunya itu tercampur rata sampai halus ya teman-teman.
Nah, kurang lebih sampai seperti ini teman-teman, udah cukup. Ini udah halus. Selanjutnya ini mau saya sisihkan whisknya. Lalu saya tambahkan tepung sagu sebanyak 200 gram. Ini saya masukkannya bertahap ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan sisa tepung sagunya. Kemudian diaduk kembali. Ini mau saya lanjut aduk menggunakan tangan karena sudah susah diaduk menggunakan spatula. Pastinya ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kita aduk atau kita uleni adonannya sampai benar-benar tercampur dan membentuk sebuah adonan seperti ini. Nah, ini udah terbentuk ya adonannya, udah kalis dan ini teksturnya udah pas banget. Ini mudah ya buat dibentuk adonannya. Selanjutnya agar warnanya lebih cantik, di sini saya tambahkan sedikit pewarna warna merah ya teman-teman, agar nanti warnanya agak pink gitu, tapi saya nggak mau yang terlalu pink gonjreng. Kemudian ini kita aduk kembali sampai warnanya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata teman-teman, adonannya sudah pas warnanya, nggak terlalu cerah. Kalau untuk warna bisa disesuaikan selera aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adonannya mau saya bentuk. Sebelumnya ini sudah saya takar menggunakan sendok takar yang ukuran 5 mili ya teman-teman. Tadi videonya maaf banget kehapus, jadi nggak ada. Intinya ini udah saya takar menggunakan sendok ukuran 5 mili ya teman-teman. Lalu kita bentuk seperti ini, bentuk oval, dipipihkan dan kita tekan menggunakan garpu. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman, hanya menggunakan garpu aja tanpa menggunakan cetakan. Dan ini dia teman-teman hasilnya, udah saya bentuk satu loyang penuh. Selanjutnya ini mau saya oven dulu. Pastinya ovennya udah saya panaskan sebelumnya kurang lebih 10-15 menit ya. Lalu ini kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah, untuk waktunya kurang lebih selama 30-35 menit, menyesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia kuenya udah matang ya teman-teman. Kita tunggu sampai agak dingin dulu. Setelah kuenya agak dingin, ini saya kasih lihat dari dekat seperti ini hasilnya ya. Warnanya cantik, nggak berubah. Nah, ini tinggal kita beri hiasan. Di sini saya sudah siapkan dark coklat yang udah saya lelehkan dan juga sprinkle. Ini tinggal kita celupkan aja kuenya ke dalam coklat lelehnya. Seperti ini. Saya celupkannya kira-kira sepertiga bagian dari kuenya ya. Lalu di coklatnya kita beri taburan sprinkle seperti ini. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Selain menggunakan loyang seperti ini, kalian juga bisa menggunakan cooling rack ya teman-teman. Tapi ini saya sengaja pakai loyang agar di bagian bawahnya nanti rata ya teman-teman coklatnya itu.
Nah, seperti ini hasilnya, jadinya sangat cantik ya teman-teman. Nah, ini kuenya udah selesai saya hias semuanya. Jadinya cukup banyak ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tunggu sampai coklatnya benar-benar set atau mengeras kembali. Nah, ini coklatnya udah set, udah mengeras ya teman-teman. Tampilannya sangat cantik, sangat menarik. Sekarang saya mau cobain dulu kuenya. Ini ketika saya belah benar-benar ngeprul ya, lumer. Kita cobain, bismillah. Ini lumer banget ketika di mulut, tapi dia renyah ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan satu toples kue, ukuran toplesnya 500 gram. Lebih dikit ya kuenya, bisa buat icip-icip. Sangat cantik pastinya. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.